Baik, insyaallah mungkin sedikit mencoba ya menjawab apa yang diketahui. Bismillah. Apa hukumnya membaca Al-Fatihah secara bersama-sama? Afwan, sebelumnya ana cukupkan materi ya sampai barusan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini panjang ya tafsirannya, insyaallah kita akan akhirkan nanti. Nah, bahkan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat satu kitab panjang. Apa nama kitabnya? Madarijus Salikin. Tebal. Ya bahkan dalam sebagian cetakan 6 jilid berdasarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendalam sekali. Nah, dari sinilah memang inti ya Al-Qur'an semuanya berinti pada ini, ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Nah, karenanya insyaallah pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita akhirkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ada pertanyaan, apa hukumnya membaca Al-Fatihah secara bersama-sama dengan niatan sebagai obat bagi orang yang sakit dan kejadian ini sering terjadi di daerah. Nah, si penanya, type. Apabila membaca Al-Fatihah sebagai obat bagi orang yang sakit, ini adalah hal yang masyru'. Dikarenakan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di antara nama dari Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya, di antara nama-nama dari Al-Fatihah adalah ruqyah. Nah, kenapa disebut dengan ruqyah? Dikarenakan memang Al-Fatihah sebagai ruqyah, sebagai apa? Sebagai surat ya, ayat yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Nah, ruqyah ini untuk apa? Untuk penyakit hati kita atau penyakit jasmani kita. Dan ini sudah dipraktikkan oleh seorang sahabat. Nah, ketika ada seorang pemuka suatu kaum, ya pemimpin suatu kaum sakit karena tersengat, ya. Kemudian sakit demam. Kemudian setelah itu ada seorang sahabat yang meruqyahnya dengan baca bismillah dengan baca Al-Fatihah 7 kali. Maka ya yang sakit ini sembuh. Nah, sakit ini sembuh. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala pun pernah beliau menceritakan beliau pernah sakit sedang itikaf, sedang berada di Mekah. Kemudian beliau sakit demam. Kemudian beliau meletakkan tangannya di tempat yang sakit di kepala, tidak salah, baca Al-Fatihah 7 kali, sembuh. Ya, jadi yang namanya Al-Fatihah, itu dengan apa? Apabila kita niatkan sebagai obat, sebagai apa? Sebagai ya sebab untuk menyembuhkan seseorang, maka itu disyariatkan. Tapi apakah dibacanya bersama-sama? Nah, ini tata caranya. Apakah tata cara ini datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat? Wallahu alam. Saya tidak tahu tata cara apabila dibaca bersama-sama. Ya, wallahu alam. Saya belum mendapatkan asarnya, belum mendapatkan riwayat tentang bersama-sama membaca Al-Fatihah. Ya, adapun yang dilakukan oleh sahabat tadi itu oleh seorang saja. Seseorang saja. Ibnu Qayyim itu seorang saja. Tapi misalkan baca bareng-bareng Al-Fatihah bersama-sama, kemudian dijadikan sebagai obat, wallahu alam. Sebaiknya kalau misalkan kita tidak tahu apakah ini syariat atau tidak, maka hukumnya apa? Tawakuf. Hukumnya tidak melakukannya kalau kita tidak tahu dasarnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ini kaidah dalam ibadah, al-aslu fil ibadah al-mahdzur atau al-hadr atau al-haram. Ya, hukum asal dari suatu ibadah itu hukumnya haram untuk dilakukan sampai datang nas, sampai datang dalil untuk melakukannya. Ya, ini hukum asal dari suatu ibadah. Atau hukum asal dari ibadah adalah berhenti, tidak melakukannya atau wakuf. Ada yang mengatakan tawakuf, ada yang mengatakan al-hadr. Ya. Nah, intinya tidak boleh dilakukan selama tidak ada dalilnya. Mana dalil yang mengatakan ini? Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau tertolak berarti tidak bisa diamalkan, percuma karena tertolak. Ya. Kalau datang dalilnya baru diamalkan. Jadi hukum asal dari yang namanya ibadah al-hadr atau at-tawakkuf, berhenti, jangan melakukan. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah, ya muamalah kita, interaksi kita sama muslim, hukum jual belilah, atau muamalah
sehari-hari kita hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, sama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi walau alam tata cara seperti ini sebaik kalau misalkan kita tidak tahu dalilnya jangan dilakukan. Ya, sebaiknya dihindari. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika memungkinkan untuk membaca doa kunut ketika kita menjadi imam salat, menjadi imam salat subuh di masjid masyarakat umum, maka bacaan kunut yang sesuai sunnah itu seperti apa? Ya, bacaan kunut yang sesuai dengan sunnah. Ya, kalau misalkan kita berbicara kunut yang sesuai kunut subuh berarti ya, kita kan berbicara subuh ya. Kunut yang sesuai sunnah ketika subuh ya tidak ada. Ya, bagi kita ya tidak ada. Tapi apa yang dibaca kalau misalkan kita menjadi imam, ya yang dibaca oleh imam, ya bacaan kunut yang diajarkan oleh oleh Rasulullah SAW kepada Al Hasan, yang mana dibaca ketika witir, sunnahnya ketika witir. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah merojihkan kunut itu dibaca ketika subuh. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, wahai Abu Abdullah, bagaimana hukum kita salat di belakang orang yang berkunut? Ya, bagaimana hukum kita bagaimana hukum seseorang yang salat di belakang orang yang kunut? Kemudian kata Imam Ahmad, apakah engkau tidak mau engkau jadi makmum sedangkan Imam Syafi'i jadi imam? Apakah engkau tidak mau diimami oleh Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Kata Imam Ahmad harus dijawab seperti itu. Apakah engkau tidak mau jadi makmumnya Imam Syafi'i? Apakah engkau tidak ridho ketika Imam Syafi'i jadi imam engkau jadi makmum? Jawabannya ya pasti ridho lah. Pasti ingin. Ya sekarang kita di sini mau nggak jadi Imam Syafi'i di sini jadi imam? Tapi Imam Syafi'i kunut. Mau nggak? Sangat mau beli imam. Bahkan Imam Ahmad pun jadi makmum kan? Jadi makmumnya Imam Syafi'i dan beliau kunut. Imam Ahmad jadi kunut, beliau ikut kunut ketika Imam Syafi'i jadi imam. Ya, oleh karenanya Imam Syafi'i merojihkan ya kunut, dan apa yang beliau baca adalah kunut yang dibaca ketika apa? Ketika witir. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalli barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innahu la yudhillu man wali wa la yuzillu man tabaraka rabbana wa ta'ala. Seperti itu. Ya, biasanya orang bisa di masyarakat umum cuma dibaca setengah, ya kan? Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallit wa barik lana fima atait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait atau wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu diam. Ya. Kebanyakan seperti kalau misalkan di daerah ana di sana di kaum diam. Setelah itu diam sampai setelah itu Allahu Akbar atau diakhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Ya, maka ya kalau misalkan kita mau aman ya sudah baca waqina syarra ma qadait, setelah itu diam, setelah itu ruku. Aman insyaallah. Ya. Nah, anak pun melakukan seperti itu. Ya. Nah, pengalaman kalau misalkan anak pribadi ya, ini alam bisa ini sangat pengalaman saja. Nah, anak ketika di daerah ya, misalkan di tempat yang baru di rumah mertua waktu itu. Nah, awalnya ya ketika kita bisa berbaur dengan mereka dengan hal-hal yang mesti kita bisa berbaur, maka subhanallah tanpa kita ingin menampilkan diri, ternyata mereka malah menginginkan kita untuk menyampaikan. Ya ternyata bisa diteruskan insyaallah. Intinya kalau misalkan kita bisa kalau misalkan kita bisa hikmah dalam berdakwah di masyarakat, insyaallah mereka pun akan mereka pun insyaallah akan ingin mendapatkan ilmu dari kita. Ya. Kalau misalkan kita tadi misalkan tahu batasan-batasan tapi tahu batasan-batasan yang sampai kita ya tahu masalah ini, kemudian dalam masalah bid'ah ya kita malah melakukan tidak. Tapi kalau misalkan masalah bid'ah, misalkan masalah yang bid'ah seperti misalkan maulud atau misalkan rajab, apakah Imam Syafi'i melakukan? Tidak. Ya. Imam Syafi'i tidak melakukan yang namanya rajaban, tidak melakukan yang namanya mauludan, ya maulud Nabi, maka itu adalah bid'ah, maka kita pun tidak melakukan karena itu tidak ada ajarannya. Kalau kunut ya masih bisa dikarenakan Imam Syafi'i yang melakukannya, seorang imam.
maka kita melakukannya, insyaallah. Baik, jadi kita bisa semakin hikmah ya dalam berdakwah pada masyarakat, karena sebenarnya harus ada perasaan dari diri kita. Kita alhamdulillah ketika kita diberikan sunnah, ketika kita dikenalkan dengan sunnah, antum sangat bersyukur pasti. Ya, antum ketika dikenalkan dengan sunnah, masya Allah, ini adalah pemberian yang terbaik setelah kita mengenal Islam. Semuanya terang benderang, semuanya kemudian akhirnya kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin bisa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang kita pun ingin, masyarakat pun, awam pun, masyarakat umum pun rasakan itu loh. Ya, nah kita pun ingin mereka pun merasakan apa yang kita rasakan. Ya, kita pun ingin mereka itu merasakan apa yang kita rasakan. Kasihan. Ya, ketika mereka melakukan ini itu kasihan sebenarnya. Makanya kita jangan terlalu keras ya dalam menyikapi masyarakat. Ya, nah tapi hikmah. Ya, dikarenakan ya kalau misalkan kita bisa hikmah, insya Allah mereka pun akan memberikan simpati kepada kita dan insya Allah akan bertawun dengan kita. Allah Ta'ala jadi mana-mana. Tapi ana mohon maaf atas segala kekurangan yang tersampaikan pada kajian ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Segala kesalahan itu berasal dari diri ana pribadi dan juga dari syaitan. Adapun apabila ada faedah yang bisa antum dapatkan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.